Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Berharap apa yang kami sampaikan hari ini, terutama terkait dengan update hasil hitung suara pemilu presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024. Kita coba lihat per update versi 19 Februari 2024 jam 15.00. Ada penambahan TPS lagi menjadi 585.681 TPS dari 823.236 TPS atau setara dengan 71,14%, di mana paslon 1 sudah mengumpulkan suara 23.171.238. Kemudian atau setara dengan 24,32%. Kemudian paslon nomor 2 sudah di posisi 55.693.236 suara atau setara dengan 58,46%. Kemudian paslon 03 ada di 16.402.002 suara atau setara dengan 17,22%. Dari suara yang masuk, progres terjadi di beberapa provinsi, terutama Bengkulu itu sudah di 84%, kemudian Gorontalo 81%, kemudian Jawa Tengah 86%, Jawa Timur 80%, kemudian Lampung 83%, kemudian Sulawesi Utara sudah di 85,57%. Ini suara-suara yang sudah terkumpul, sehingga pada saat ini pembacaan jam 16.09 suara yang terhimpun adalah 71,14%. Ini terkait dengan pemilihan presiden. Sedangkan bagaimana dengan kawal pemilu? Kalau kawal pemilu, posisi saat siaran ini dia sudah di posisi kawal pemilu sudah ada di posisi 33,65%. Dengan rincian, paslon 1 itu sudah mengumpulkan 16.153 suara 575 suara atau setara dengan 28,81%. Sedangkan paslon nomor 2 itu sudah menghimpun 30.848 suara 658 atau setara dengan 55,02%. Sedangkan paslon 3 itu di 9.070.175 atau 16,18%. Provinsi mana para relawannya sangat aktif
menyampaikan C1 atau hasil formulir C1. Pertama, kita bisa lihat ini daerah yang aktif yaitu DKI Jakarta. Ini sudah masuk 58,95%. Kemudian disusul DIY di 54%. Tapi yang paling tinggi sekali itu Bengkulu, 73,46%. Semua suara sudah masuk. Kemudian Jawa Timur, maaf, Jawa Timur mana? Jawa Timur di 26,47%. Jawa Timur. Lalu kemudian Jawa Timur yang paling sedikit mengirimkan ini adalah Papua Pegunungan. Lalu bagaimana dengan luar negeri? Perkembangan dari luar negeri ini sudah masuk 30,67%, atau dari 3.205 TPS yang sudah ada 983. Wah, mantap nih. Sekarang kita pindah ke hasil pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif yang ada adalah pada saat ini tanggal 19 Februari 2024, update terakhir jam 16.00, itu TPS yang sudah masuk berjumlah 467.910 dari 823.236 TPS, setara dengan 56,84%. Partai mana yang mendominasi? Partai yang mendominasi saat ini masih di atas, yaitu PDI Perjuangan di 16,63%. Kemudian disusul Golkar 14,71%. Kemudian Gerindra 13,11%. Kemudian PKB 11,59%. Lalu Gerindra Nasdem 9,21%. Kemudian PKS 7,43%. Lalu Demokrat di 7,37%. PAN 6,85%. Kemudian Partai Persatuan Pembangunan 4,12%. Menyusul nanti PSI. Agak berat ya. Ini baru 2,61%. Posisi sudah di 56% suara yang sudah masuk. Kita akan lihat tokoh-tokoh mana yang kita akan lihat di Senayan nanti. Ini dari Jawa Barat 1. Jawa Barat 1, suara yang paling tinggi ada di Golkar 20,65%. Jawa Barat 1 ini ya. Kemudian disusul PKS 20,64%. Kemudian Gerindra 11,82%. Siapa yang bakal duduk di DPR nanti? Kita coba lihat. Dari PKB mendapat 47.648, Habib Syarif Muhammad. Wah, ini. Kemudian dari Gerindra
Melly Goeslaw. Wah, hebat Melly Goeslaw. Sama kemungkinan Mujahid, Sodik Mujahid. Wah, kita bisa lihat Melly Goeslaw nih ya, nyanyi di Senayan bersama Krisdayanti Pasha Ungu. Kemudian dari PDI Perjuangan yang kuat ini Zuniko Siahaan. Zuniko Siahaan dapat. Totalnya PDIP memiliki 54.612 suara. Kemudian Golkar, Nurul Arifin. Wah, Ibu Nurul Arifin bersama Atalia Paratya. Wah, ini Ibu Gubernur ya, nih, Ibu Atalia. Wow. Pendatang baru bisa mengalahkan Ibu Nurul Arifin. Wah. Semoga terpilih berdua ini ya. Kemudian Nasdem, kita lihat Nasdem yang kuat ini Muhammad Farhan. Wah, Mas Farhan ini penyiar radio, penyiar Delta dulu nih. Suka mendengar Mas Muhammad Farhan. Kemudian bisa saja di kiper mana juga ya, tapi berat. Partai Buruh karena tidak lolos, belum lolos ya untuk hari ini, saat ini. PKS, Ledia Hanifa sama Haru Suandaru. Ini suara lumayan. PKS 129.638. Bisa mengirimkan 3 orang nih ke Senayan. Bisa saja Ibu Ledia, Pak Haru sama Pak Sanusi Uwais. Bisa bersaing nih. Kemudian ini tidak lolos juga nih. Hanura juga. PAN. Ada PAN meraup 31.000. Ada Rasid Rajasa. Anaknya Hatta Rajasa ini ya. Kemudian Bulang Bintang, Partai Demokrat. Partai Demokrat meraup 45.000 suara. Di sini terlihat yang kuat ini Fatih, Haji Fatih sama Budi Santoso. Kayak berjuang ketat. PSI, wah ini PSI kalau lolos ini Giring Ganesa. Wah, Giring Ganesa dipercaya oleh orang Jawa Barat 1 itu di 14.785 suara. Tapi total mereka PSI ini mendapat 29.328. Kemudian dari mana nih? Kita lihat Jawa Barat 2. Siapa Jawa Barat 2? Dominan Golkar, kemudian PKB, lalu Gerindra. Ini Gerindra, lalu PKS. Kita coba lihat siapa yang akan tampil. PKB memperoleh 104.000 suara. Haji Cucun Ahmad Samsurijal. Wah, sepertinya nih bisa duduk nih. Bersaing juga nih. Kemudian Gerindra dapat 94.000. Ada Rahel Mariam, ada Taufik Hidayat. Wah, dua nih bersaing berat nih. Rahel Mariam sama Taufik Hidayat, pemain bulu tangkis. Ini anak mantu dari Jenderal Agung Gumilar sama Ibu Linda Gumilar, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian dari PDIP mendapat 70.000 suara. Ini
sepertinya yang akan dipercaya adalah Denny Cagur. Wah, Denny Cagur sama Hengki Kurniawan. Wah, ini Hengki Kurniawan ini mantan bupati, Denny Cagur ini pelawak. Hebat nih. Kemudian Golkar mendapat 118.000. Ini incumbent Aceh Hasan Sazili, incumbent. Lalu kemudian Dadang Nasir, lalu Anang Susanto Suhendar. Wah, ini mereka akan saling berbagi, tinggal siapa nih yang dominan. Kemudian Nasdem memperoleh 51.000. Yang menonjol ini adalah Razif. Wah, ini anak muda nih. Wah, selamat ya Bung Razif. Ini temannya Raffi Ahmad. Bung Razif memperoleh 51.000 suara. Kemudian Partai Buruh, Partai Gelora, PKS memperoleh 91.000. 91.000. Yang dominan di sini adalah Haji Ahmad Heriawan, mantan gubernur. Wah, ini nanti kita akan lihat ya, mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan akan duduk di DPR RI, wakil dari PKS. Partai Kebangkitan Nusantara, suaranya sedikit-sedikit ya, Hanura, lalu Garda Republik. Yang tidak kalah kuat juga ini 59.000, Partai Amanat Nasional, yaitu yang bakal duduk ini Ahmad Najib Kodratullah. Lalu PBB sedikit, tidak banyak suara. Partai Demokrat, wah ini Dede Yusuf Macan Effendi, incumbent, dulu pernah menjadi wakil gubernur dari Heriawan ya. Dede Yusuf Effendi, beliau selalu berada di Komisi 10 yang membahas 10 atau 11 ya, membahas tentang pendidikan ya. Ada hubungannya dengan pendidikan, Dede Yusuf. Kemudian PSI. Wah, PSI sedikit, hanya mendapatkan 16.000. Perindo dapat 6.000 suara. Kemudian P3 tidak dapat mengirim wakil. Partai Umat juga begitu, sedikit. Kita pindah ke Jawa Barat 3. Jawa Barat 3 ini siapa yang mendominasi? Wah, Jawa Barat 3 ternyata yang mendominasi Golkar, kemudian PDI, Gerindra, PKS, kemudian PKB, lalu Nasdem sama PAN. Ini saling bersaing nih. Siapa saja tokoh yang ada di Jawa Barat 3 ini dari PKB mendapatkan 28.000 suara. Ada Neng EM Marhamah Julfah, semoga lolos nih, 10.000 nih. Kemudian Gerindra yang dominan ini memperoleh 52.000. Yang dominan Kamrus Samad, bisa mengalahkan Haja Endang Setiawati Tohari. Kemudian PDIP 57.000. Wah, yang kuat ini Muhammad Abdul Aziz Saifuddin. Tapi ada incumbent Dia Pitaloka,
pemain sinetron Bajai Bajuri. Ini istrinya Bajai Bajuri ya, Diah Pitaloka. Apa dulu ya namanya Diah Pitaloka kalau di Bajai Bajuri ya, saya sudah lupa juga nih. Kemudian Golkar itu memperoleh 66.000 suara. Yang kuat ini saling bersaing Ilham Permana sama Budi Setiawan. Lalu juga ada Isvan Taufik Munggaran. Ini saling bersaing ketat nih. Kemudian Nasdem kecil cuma dapat 25.000. Tapi kalau bisa mengirimkan orang, bakal yang lolos ini Ananda Tohpati. Ananda Tohpati karena mendapat 5.244 suara. Partai Buruh meraup 2.877. Gelora 2.464. Wah, ini saling berebut nih Gelora dan Partai Buruh. PKS meraup 44.000 suara. Tokoh yang akan lolos ini Suswono bukan itu ya, mantan Menteri Menteri Pertanian dulu ya, kalau tidak salah, zaman Pak SBY periode terakhir, Suswono. Kemudian PKN suaranya hampir 1.000 suara. Kemudian Hanura 1.846 bersaing nih. Kemudian Garda Republik 617. Lalu PAN ini ada 25.000. Edi Suparno bukan yang jadi Edi Suparno itu bukan sekretaris PAN bukan ya? Kalau tidak salah dapat 25.000. Edi Suparno sendiri dapat 12.000. Lumayan nih. Ada Yani Ardian. Kemudian PBB dipercaya oleh 2.231 suara. Kemudian Partai Demokrat 15.000. Siapa yang dari Demokrat ini? Ada 5.780. Syarifuddin Hasan. Bukan ya, kan yang pernah jadi Menteri Koperasi ya. Ya benar ya. Kemudian PSI dipercaya oleh 8.545 suara. Ini di sini ada Yungki Gustiranda sama Andika Abdillah Soeria Sapardi Rosadi. Kayaknya anaknya Pak Sapardi ya. Dapat 1.888 suara. Angka unik juga nih ya. Perindo dipercaya oleh 2.074 suara. P3 dapat 13.000. Ini kalau lolos misalnya ini Fathan Kamil yang akan duduk di DPR. Lalu Partai Umat dipercaya oleh 1.266 suara. Lumayan banyak juga ya. Kemudian Jawa Barat 4. Siapa yang dominan di sini? Gerindra. Kemudian diikuti Golkar, lalu PKS, PKB, kemudian Demokrat, lalu PAN, kemudian PDIP. Wah, ini daerah mana ini? PKB 85.000. Wah, bisa mengirimkan 2 orang nih.
Zainul Munasihin sama Miftahul Janah. Wah, lumayan nih. Atau bisa saja Muhammad Rodli Kelani, karena baru 58% suara ya. Bakal saling bersaing mereka nih. Kemudian Gerindra memperoleh 119 suara. 119.000 suara. Ada yang dominan itu Heri Gunawan. Kemudian yang kedua Satrio Dimas Adityo. Ini pendatang baru ini ya. Lalu PDIP memperoleh 45.000. Ada Dr. Ripka Ciptaning. Ini beliau incumbent. Bisa bersaing dengan Dr. Sundawan Salyah. Nih, dua orang nih, karena suaranya hampir berdekatan, bisa mengambil suara PDIP 45.000. Golkar memperoleh 103.000 suara. Ada Ibu Haja Dewi Asmara dapat 53.000. Ini yang tinggal bersaing antara Arfa Gunawan sama Pasa Ismaya Sukardi. Ini karena dapat 12.000 bisa ambil yang punya Partai Golkar 25.000 itu sendiri ya. Wah, bisa saja bersaing nih ya. Kita tinggal tunggu saja ya, duduk di DPR. Kemudian Nasdem 41.000. Ini 41.000. Yang kuat ini adalah Ayub Zaki. Wah, siapa nih Ayub Zaki? Lalu Fikri Abdul Aziz. Teti Sufianti Zafar dipercaya oleh 2.000 orang. Partai Buruh, lumayan dapat 2.000 suara ya. Lalu Gelora 5.000. PKS ini mengumpulkan 87.000 suara. Yang suara terbanyak untuk sementara Dr. Hewan Slamet. Nih, Pak Slamet. Kemudian yang kedua Dr. Hewan Priyo Indrianto. Ini kayaknya wilayah mana ini ya? Ada Dr. Hewan 2 orang. PKN dipercaya oleh 694 suara. Lalu Hanura 1.000, nyaris 2.000. Garda 1.700. Wah, PAN 42.000. Siapa ya PAN ini? Oh, ini Jawa Barat 4, ini Sukabumi kayaknya. Karena ada Desi Ratnasari, incumbent. Wah, hebat ini. Bisa masuk ke DPR lagi. Ini kayaknya Desi Ratnasari ini sudah memasuki periode ketiga nih. Wah, hebat. Mbak Desi Ratnasari terkenal dulu sebagai pemain sinetron, lalu penyanyi Tenda Biru. Masih ingat gak? Tenda Biru. Wow. Oke. Lalu PBB dipercaya oleh 2.400 suara. Kemudian Partai Demokrat. Wah, ini Partai Demokrat meraup 56.760 suara. Ada Imam Adi Nugroho sendiri 29.000. Kemudian ada Haji Muhammad Muraj. Ini bisa berdua ini saling berebut untuk duduk di Senayan. Lalu PSI dipercaya oleh 5.500 suara. Perindo 4.100 suara. P3 oleh 36.000. Wah, P3 ini bisa saja ya. Kalau minimal 25.000, dari P3 bisa mengirimkan 1 orang. Siapa ini yang dominan?
Budi Irawan. Ya, Budi Irawan dapat 18.000. Partai Umat dipercaya oleh 2.500 suara dari Jawa Barat 4. Kita ke Jawa Barat. Banyak sekali ya. Jawa Barat 4, Jawa Barat 5. Kita ke Jawa Barat 5. Wah, Jawa Barat 5 ini dikuasai oleh Gerindra kayaknya dan Golkar, lalu PKS. Ini kan daerah mana nih? PKB Tommy Kurniawan. Wah, Tommy Kurniawan mana ya? 111.000. Bisa 2 orang nih. Bersaing dengan Muhammad Restu Kusuma. Kemudian Gerindra Fadli John. Wah, Fadli John ini sepertinya wilayah Bogor nih. Bogor. Fadli John meraup Gerindra itu 215 suara. Fadli John sendiri dapat 60.000. Kayaknya peringkat 1 di... Oh, ada yang udah 1 juta lebih. Di mana tuh ya? Fadli John 60.000. Banyak sekali. Kemudian bersaing juga dengan Mulyadi 28.000. Tapi yang keluar hebat ini Marlin Maisyara. Lalu selebihnya nih saling berbagi. Ya minimal Gerindra 4 suara bukan? 4 orang enggak nih yang duduk nih. Selamat ya Bung Fadli John, incumbent. Sudah periode keempat ini kalau tidak salah. Jadi temannya Fahri Hamzah kalah. Harusnya dia gabunglah sama Fadli John supaya saling bersaing. PDIP dapat 102.000 suara. Yang kuat siapa nih? Adian Napitupulu. Wah, lolos lagi Bung Adian. Hebat. Ini juga periode keempat nih. Adian Napitupulu ini. Kemudian menyusul Anang Hermansyah. Wih, hebat Mas Anang. Wah, bisa tidak perlu lagi bayar pemain musik ya, penyanyi. Di DPR sudah ada Anang Hermansyah, kemudian Pasha Ungu, Krisdayanti, terus tadi Meli Guslau. Pasha Ungu sudah ya? Pasha Ungu. Wah, banyak nih. Anang Hermansyah dulu PAN, sekarang PDIP. Hebat, dapat 17.000. Lalu yang lain ini bisa. Sepertinya PDIP bisa mengirim berapa orang nih? Ada yang juga bersaing ini Haja Indah Pertiwi Nata Prawira. Lalu ada juga yang 7.000 Haji Mohtar Muhammad. Ini kayaknya pernah jadi wali kota Bekasi tidak ini? Ini dulu ya, pernah nih. Dapat 7.000. Kemudian Golkar. Wah, Golkar 189.000 loh. Wih, siapa aja yang dari Golkar nih yang bakal duduk tanpa seleksi lagi? Langsung ada Rafindra Airlangga. Ini apa hubungannya ya sama Airlangga Hartarto? Kemudian Haji Apriyadi Malik. Wah, lalu bakal
dipercaya ini Robi Anugrah. Kumpulan suara dari yang tidak lolos-lolos bisa saja nih Robi Anugrah Marpaung kena 6.000 ya. Ini bisa dapat 4 orang nggak nih? 4 atau 5 orang dari Golkar. Wah. Nasdem mengumpulkan 86.000. Ada siapa ini yang dominannya? Dominannya adalah Asep Wahyu Wijaya. Kemudian yang berpotensi ada 2 orang lagi, Joranilam Judge sama Ramzi. Wah, Ramzi. Oh, semoga ya bisa ada Ramzi. Terus ada siapa tadi? Pelawak yang suka jadi pembawa acara. Wah, bakal di DPR tidak ada lagi MC yang disewa. Sudah dari Ramzi saja ini. Wah, hebat. Buruh, Partai Buruh dapat 10.000 kepercayaan. Gelora 15.000. Hisan Anies Mata. Wah, ini ada hubungannya sama ketua umumnya enggak nih, Anies Mata? Hisan ya. Lalu PKS. PKS ini PKS. Wow, 147.000 suara nih. Siapa nih yang bakal lolos? 2 ini agak bersaing kuat. Dokter Hewan Ahmad Ru'iyat sama Dr. Fahmi Al-Idrus. Kemudian menyusul Hajarini Pura Kirana. Selebihnya menunggu PAW, pergantian antar waktu PAW ya. Lalu PKN dipercaya 4.000, Hanura 8.000, Garda Republik 3.000, PAN. Apakah PAN mengirimkan orang? Wah, ada di sini 98.000 dikuasai oleh petahana. Wah, selamat ya Primus Yustisio. Sejak jadi anggota DPR sudah tidak lagi main sinetron. Primus Yustisio, wah, bakal suami istri di sana ya. Ada Jihan Fahira, benar nggak? Primus Yustisio itu istrinya adalah Jihan Fahira, lolos dari DPD. Wah, selamat ya, berdua berhasil berkarir untuk menyuarakan suara rakyat, insya Allah. Primus. Lalu PBB dipercaya 5.000, Partai Demokrat 68.000. Wah, siapa nih? Ada Haji Anton Sukartono Suratto. Ini berhasil mengumpulkan suara 21.000. Yang kedua bisa Kamhar Lakumani. Tinggal berdiskusi. Ini semua tergantung dari AHY, ketua umumnya, siapa nih yang akan diberi mandat untuk menjadi anggota dewan. PSI. Wah, ini PSI hebat ya. Dipercaya oleh 40.000 suara dari rakyat. Yang dominan adalah Ronald Ariston Sinaga. Kemudian Gunawan Hasan. Nah, ini harus banyak berdoa mereka ini karena PSI itu baru di 2,6. Jadi partai 2, nih. Ada partai 0, ada partai 1, ada partai 2. Nah, ini PSI masuk di PSI sama Perindo, partai 2.
Perindo dipercaya oleh 15.000. Siapa? Eva Mutia dapat 6.000. Ini semoga lolos nih. Lalu Partai Umat 6.000. Wah, siapa tokoh di Partai Umat di sini yang meraup suara terbanyak? Adalah Dr. Sifa Hasan di 3.000 suara. Semoga nih, kan masih di berapa persen ini? Semoga lolos. Dapil 6. Sekarang kita Jawa Barat 6. Siapa ya? Jawa Barat 6. Wow, PKS. Ini dominasi PKS. Lalu Golkar. Selebihnya setengah-setengah. Nah, kita coba langsung. 30.000 PKB. Sujatmiko. Gerindra 39.000 Nuroji. PDIP 35.000 Syukur Nababan. Syukur Nababan ini kayaknya incumbent juga ya, Syukur Nababan. Lalu Golkar 59.000 Rani Haq Arafik. Oh, ini yang banyak di itu ya. Kalau ini berarti Depok nih, wilayah Depok. Rani Fatra Arafik. Ini pasang balihonya sejak tahun 2021 apa. Saya suka ke Depok nih. Rani Fat Arafik ini banyak iklannya. Wah, semoga lolos. 29.000. Wih, selamat ya, perjuangannya tidak sia-sia. 59.000 bro. Kemudian Nasdem. Wah, Nasdem dipercaya oleh 17.000. Kayaknya tidak dapat mengirimkan. Ada Coki Sitohang. Wah, Bung Joki sama Idris Sandia. Berapa utusan Dapil Jawa Barat 6 nih? Tinggal bersaing nih. Lalu Partai Buruh dipercaya oleh 4.600, Gelora 2.700, PKS. Wah, PKS yang dominan 79.000. Yang dominan di sini adalah Haji Muhammad Khalid. Lalu yang kedua Mahfuz Abdurrahman. Kayaknya ini pendatang atau sudah incumbent ini ya. Wah, tapi juga bisa saja nih lolos 2 orang nih. Haja Nur Ajiyat Tamhid sama Dr. Haja Titi Masrifatia MKM Mars. Wah, yo banyak menghabiskan waktu untuk kuliah, tapi hari ini mau berjuang untuk rakyat. PKN dipercaya oleh 978 suara. Kemudian Hanura 1.200. Garda Republik 744. PAN. Wah, PAN ini lumayan banyak ya. 24.000. Yang dominan adalah Intan Fauji. Lalu PBB dipercaya oleh 809 suara. Kemudian Demokrat ini udah di 18.000. Ada incumbentnya itu Ingrid Maria Palupi Kansil. Nah, ini sudah 3.000. Ayo, tinggal berapa ya batas bawah? Wah, tapi suami beliau Syarif Hasan sudah lolos ya. PSI, wah 17.000. PSI siapa ya dari Jawa Barat nih? Jawa Barat 6 nih. Yang terkenal Susi Rizky Wiyantini. Ada Dr. Handayani Tias, Ferry Luman Gaul, Manotar Tampu Bolon. Wah, ini semua nih. Ini
Kalau mereka ikut di DPR kota ini lolos nih ya. Lalu Perindo dipercaya 4.000. Wah, Vicky Prasetyo. Selamat Bung Vicky, dipercaya oleh 2.500 suara. Tapi sulit untuk lolos ke mana? Vicky ini sulit lolos untuk ke DPR. Jauh. Deborah Debbie, ada Irjen Polisi Herbert Sitohang. Wah, bersaing nih. P3 dipercaya oleh 5.000. Wah, sulit masuk ya. Lalu Partai Umat dipercaya oleh 2.900 suara. Sampai di sini dulu, kita masih di Jawa Barat 9 ya. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.